Waalaikumsalam. Silakan masuk Ibu. Silakan. Iya, Ada yang Mbak. bisa saya bantu? Silakan duduk. Ya Mbak, saya mau konsultasi KB Mbak. Saya masih bingung mau milih KB ini. Iya Bu, saya mengantarkan kakak saya ini ke sini untuk memastikan bahwa kakak saya nanti memilih KB yang tepat dan aman untuk dia. Kalau kita dengar di luar sana soalnya ngeri untuk pemakaian KB. Tentu Ibu tidak apa-apa. Wajar ya, masih awal jadi merasa bingung. Boleh saya tahu namanya Ibu? Nama saya Nur Hasanah. Saya sangat cemas Mbak. Saya dengar-dengar cerita ada yang bikin nggak haid, bikin tambah gendut. Terus saya kan masih punya anak satu, masih pengen punya anak lagi. Jadi saya takut nanti lama punya hubungan lagi. Oh iya, baik Bu Nur. Ibu sudah di tempat yang tepat. Saya daftarkan dulu ya. Ibu Nur Hasanah, umurnya berapa? 28 tahun, Nama suami Bu? presiden, Alamatnya? Kedondong, Dondong. Jumlah anak Ibu? baru satu Mbak, Satu ya. Usia anaknya? baru 30 hari. 30 hari ya. 1 bulan ya. Oke. Ibu maaf sebelumnya, timbang dulu ya Ibu ya. Berapa Ibu? 70 ya. Saya tensi dulu ya Ibu ya. Ya. Tensinya bagus ya Bu, normal ya, 120/75. Oh iya Ibu, di sini ada menu kafetaria KB, bermacam-macam KB seperti implan, IUD, suntik, pil, kondom ya. Ibu bisa lihat menunya ada di ruang tunggu. Nanti semuanya akan dijelaskan oleh Bidan Puji ya Ibu. Silahkan Ibu. Silakan duduk Ibu. Ibu, di sini ada menu kafetaria KB. Ibu lihat-lihat dulu. Nanti semuanya akan dibantu oleh Bidan Puji ya. Tunggu sebentar ya Ibu. Selamat siang Ibu. Selamat siang Bu Bidan. Gimana nih, ada yang bisa dibantu atau ada keluhan? Iya Bu Bidan, saya mau konsultasi KB Bu Bidan. Saya cemas, saya bingung mau milih KB-nya. Saya tuh takut Bu Bidan, soalnya ada yang efeknya kan bikin gemuk ya Bu Bidan ya. Terus saya juga pengen punya momongan lagi, takut lama nanti nggak punya momongan. Iya Bu Bidan, kalau yang saya dengar itu ya, kalau spiral itu kan bisa bikin rahimnya luka. Terus kalau suntik itu kalau nggak salah tuh bisa bikin tambah gemuk ya Bu ya. Terus kalau pil itu bikin kandungan kering dan susah punya anak lagi. Benar nggak sih ya Bu? Bener nggak Bu Bidan? Oke, baiklah ya Bu Nur Hasanah, Ibu Anita tenang ya. Ibu kan nggak sendirian. Banyak perempuan merasakan hal yang sama. Tapi ingat, keputusan ber-KB itu penting untuk kesehatan dan juga masa depan. Yuk ceritakan apa yang paling membuat Ibu khawatir. Iya Bu Bidan, saya sangat khawatir. Saya takut nggak cocok sayangnya. Saya takut gendut dan gitu. Saya pengen jaga jarak tapi tetap sehat. Oke, Bu Nur, setiap KB itu memiliki cara kerja, efek samping dan kelebihannya masing-masing ya. Di sini tugas saya adalah untuk membantu Ibu menemukan KB apa yang paling cocok. Mari saya jelaskan satu persatu tentang KB ya. Kita pindah ke ruang konseling di dalam ya. Oke, baik Bu Bidan. Mari sini Bu, kita lihat ya. Ini macam-macam KB-nya. Bisa dilihat di lemari display. Ya, ini ada yang hormonal dan juga non hormonal ya. Nanti untuk penjelasan detailnya sembari kita duduk dulu ya, nanti biar saya jelaskan ya. Silakan duduk Ibu. Ya, jadi ini alat peraga ya Bu ya. Yang pertama ada pil KB Progestin. Ini untuk ibu yang menyusui. Lalu di sini ada pil KB kombinasi. Ini untuk ibu yang tidak menyusui. Kemudian ada KB suntik, ada yang 1 bulan. Ini yang terbaru Bu, ini ada yang 2 bulan. Lalu ada yang 3 bulan. Lalu ini ada kondom, ada 2 jenis ya Bu ya. Ada yang kondom biasa dan juga kondom aroma. Kemudian di sini bisa kita lihat, di sini ada KB implan atau yang biasa kita sebut KB susu ya. Lalu ada KB IUD, bentuknya spiral, itu bentuknya S. Lalu ada koper T, itu bentuknya T. Gitu ya Bu. Apakah sudah jelas atau masih ada yang perlu ditanyakan? Baik Bu Bidan, sudah cukup. Tapi saya pengen dijelasin
mungkin kelebihan dan kekurangan dari masing-masing KB. Tentu boleh. Baik, saya jelaskan ya. Jadi Bu, ini ada ABPK, yaitu alat bantu pengambilan keputusan ber-KB. Bisa dilihat ya Bu, ini yang tentang pil. Jadi caranya minum 1 pil setiap hari. Itu efektif dan mudah untuk berhenti. Aman bagi hampir semua ibu, membantu mengurangi perdarahan menstruasi dan kram. Perempuan biasanya mengalami efek samping pada awalnya dan tidak berbahaya. Tapi Bu, ini kekurangannya dia tidak melindungi dari HIV atau infeksi menular seksual. Kemudian ini ada kontraindikasi atau yang tidak bisa memakai pil. Kondisinya seperti apa? Yaitu sebagian perempuan aman memakai pil. Ibu tidak dianjurkan memakai pil jika merokok dan berusia lebih dari 35 tahun, memiliki penyakit jantung dan gangguan pembuluh darah. Kemudian pada ibu yang menyusui kurang dari 6 bulan, tidak menyusui kurang dari 6 minggu setelah melahirkan, atau ada tanda kemungkinan hamil. Jadi gimana Bu? Apakah sudah jelas atau masih ada yang perlu ditanyakan? Sudah cukup jelas, tapi saya takut lupa Bu tidak minum pilnya. Aku pengennya ya jalan dulu. Oke, baiklah. KB itu bisa bekerja sangat baik Bu, tapi ingat, pil itu seperti sahabat yang menunggu setiap hari. Jika kita minum setiap hari 1 pil dan pada waktu yang sama, itu sama saja memberikan sinyal kepada tubuh untuk mencegah kehamilan. Tapi jika lupa, tubuh akan bingung Bu. Kalau terlambat kurang dari 24 jam, minum segera ya, begitu ingat. Tapi kalau misalkan sudah lebih dari 24 jam, minum 2 ya Bu, 2 tablet, dan seterusnya tetap lanjut ya. Oke, berarti kuncinya harus disiplin ya Bu Bidan. Tepat sekali, karena disiplin itu adalah kunci keberhasilan dari pil KB ya. Selanjutnya kita pindah ke kontrasepsi suntik kombinasi ya Bu. Jadi ini kandungannya ada hormon estrogen dan juga progesteron. Satu suntikannya untuk 1 bulan ya, setiap 1 bulan. Ini kerjanya sangat efektif dan aman bagi hampir semua ibu. Ya, seperti efek sampingnya itu ada mual ringan, sama sakit kepala dan haid yang tidak teratur, itu biasanya akan hilang atau berkurang setelah 3 bulan pemakaian pertama ya. Kemudian di sini ada yang tidak bisa memakai kontrasepsi suntik kombinasi, yaitu pada ibu yang merokok dan berusia lebih dari 35 tahun dan memiliki tekanan darah tinggi, baru melahirkan 3 minggu yang lalu, menyusui kurang dari 6 bulan, atau ada tanda kemungkinan hamil ya. Selanjutnya, nah ini kemungkinan efek samping, tapi ini tidak semua ibu mengalami efek samping ini ya Bu. Yang paling umum itu biasanya ada mual-mual, ada flek atau bercak di antara masa haid, sakit kepala ringan, nyeri payudara, dan berat badan naik atau turun. Ya, berikutnya ini ada kontrasepsi suntik progestin ya Bu. Ini suntikannya setiap 3 bulan. Kerjanya sangat efektif, mudah berhenti, tapi perlu waktu untuk dapat hamil. Aman bagi semua ibu, merubah haid bulanan. Tapi ini tidak melindungi terhadap HIV atau infeksi menular seksual ya. Nah, ini ada yang tidak bisa memakai KB suntik ini Bu, yaitu jika ibu menyusui kurang dari 6 minggu, memiliki tekanan darah tinggi, dan ada tanda kemungkinan hamil. Berarti bisa milih metode ini ya Bu ya. Tepat sekali. Suntik KB ini Bu seperti janji temu bulanan atau 3 bulanan yang harus ibu tepatin. Yang paling penting adalah ibu jangan datang terlambat karena tubuh tidak suka menunggu terlalu lama ya. Selanjutnya ini ada KB implan ya Bu, atau yang biasa kita sebut dengan KB susu. Ini cocok juga untuk ibu menyusui. Cara kerjanya sangat efektif selama 3-5 tahun tergantung jenis implannya ya. Dan ini mudah untuk berhenti, bisa dikeluarkan kapan saja, dan aman bagi hampir semua ibu. Tapi ini biasanya ada mempengaruhi perubahan pola haid, tapi itu hal yang wajar dan ibu tidak perlu khawatir ya. Tapi ini tidak melindungi terhadap HIV atau AIDS. Jadi implan itu ada 2 jenis, ada yang 1 batang dan juga ada yang 2 batang ya. Nah, ini
ini bisa dilihat yang tidak bisa menggunakan implan atau KB susuk, yaitu ibu dengan menyusui kurang dari 6 minggu dan ada tanda kemungkinan hamil ya. Selain itu pasien yang terkena kanker payudara, penyakit hati berat maupun sakit kuning, minum obat untuk TB, infeksi jamur atau obat anti kejang. Nah, itu tidak bisa ya Bu ya. Oke. Pasang implan itu sakit nggak Bu Bidan? Ya, yang sakit hanya jarumnya saja. Setelah itu dalam waktu 5-10 menit, implan atau susuk sudah terpasang manis di lengan ibu. Dan selama 3 tahun, ibu akan terbebas dari kekhawatiran. Seperti menanam harapan Bu. Setiap hari harapan itu tumbuh tanpa ibu sadari. Gimana Bu? Kok kayaknya masih kelihatan bingung ya? Iya Bu Bidan, sedikit agak bingung masangnya di mana ya Bu Bidan. Oh gitu, oke. Nanti Bu Bidan jelaskan ya, biar lebih jelas kita langsung ke alat peraga aja ya. Karena ibu tampak bingung, saya coba bantu peragakan ya. Jadi ini alatnya Bu, ya. Ini ada patung lengan. Kemudian ini ada alat-alatnya. Yang pertama itu pasang KB implan itu di lengan atas. Ini lengan ketiak ya Bu ya. Yang ini siku. Jadi di lengan atas di bagian dalam ya. Nanti kita suntik, ini ada obat bius. Obat biusnya itu bius lokal. Nah, jadi ini sifatnya untuk meredakan nyeri aja, tapi tidak menghilangkan ya. Kemudian kita suntik obat biusnya nanti di lengan dalam ya. Lalu kita membuat polanya seperti huruf V. Itu untuk yang 2 batang, tapi kalau yang 1 batang lurus aja ya. Nah, kita suntik, lalu nanti kita masukkan implannya. Pemasangannya ini cepet kok Bu, sekitar 5-10 menit aja. Yang agak lama itu pada pelepasannya ya, memakan waktu sekitar 15 menit. Jadi ini kita pasang. Ini contohnya yang implan 2 batang ya Bu ya. Jadi karena tadi sudah dibuat pola seperti huruf V, maka kita masukkan sesuai dengan yang pola tadi yang sudah kita buat ya. Kita masukkan, bismillahirrahmanirrahim. Oke, sampai batas garis ya, yang sudah ada ya. Kita masukkan. Ini diibaratkan kita sudah masuk ya Bu ya. Kita dorong, kita masukkan. Sudah selesai satunya, lalu ke sebelahnya lagi ya. Nah, seperti huruf V tadi ya. Kenapa huruf V? Karena supaya lebih mudah saat pemasangan dan saat pelepasan ya. Ini kita dorong lagi, dorong, kita ibaratkan sudah lepas dan sudah terpasang 2 batang. Oke, sudah selesai Bu. Sangat mudah kan dan praktis. Pastinya ini juga aman. Jadi gitu ya Bu ya. Kira-kira ada yang perlu ditanyakan? Jadi Bu Bidan, apakah ada KB yang tidak mengandung hormon? Tentu ada. Baiklah, saya akan coba jelaskan ya. Nah, jadi ini Bu, salah satu KB yang non hormonal seperti yang Ibu tanyakan tadi ya. Salah satunya ini ada AKDR atau alat kontrasepsi dalam rahim. Itu namanya KB IUD atau spiral ya. Ada 2 jenis, ada yang koper T sama ada yang spiral bentuknya S. Nah, ini alatnya itu kecil kok Bu, dipasang di dalam rahim, sangat efektif dan juga aman. Dapat dicabut kapan aja sesuai yang Ibu inginkan. Bekerjanya hingga 10 tahun dan tergantung jenisnya. Dapat menambah perdarahan menstruasi atau menyebabkan kram. Efek sampingnya biasanya akan kembali normal setelah 3 bulan. Dan ini tidak melindungi dari HIV atau infeksi menular seksual. Ya. Lalu ini ada yang tidak bisa memakai KB IUD ini Bu atau AKDR ya. Yang pertama ada tanda kemungkinan hamil. Kemudian ada yang ibu baru saja melahirkan dalam 2-28 hari pasca persalinan. Kemudian memiliki resiko IMS termasuk HIV. Nah, itu tidak bisa menggunakan KB ini ya Bu. Kemudian ada menstruasi yang tidak biasa atau yang perdarahan hebat, itu tidak bisa. Kemudian ada infeksi atau masalah dengan organ kewanitaan. Ya, bagaimana Bu? Ada yang perlu ditanyakan? Pemasangan IUD itu sakit nggak Bu Bidan? Ya, rasa sakit itu hanya di awal saja. Pemasangannya itu memakan waktu 5-10 menit aja. Tapi kemudian IUD itu akan menjaga ibu selama 5-10 tahun. Diam, tapi dia bekerja. Ya,
dan itu tidak bisa naik ke organ lain. Oh, jadi tidak bisa hilang dari dalam tubuh ya Bu ya? Tidak Bu, jadi IUD itu posisinya selalu ada di dalam rahim dan itu bisa dicek kapan aja ya. Setiap selesai haid, ibu bisa cek benangnya dengan cara cuci tangan yang bersih, kemudian posisi jongkok sambil salah satu jari tengah dimasukkan sambil diraba ada benangnya atau tidak. Kalau ada berarti aman ya. Dan itu tidak usah diapa-apain, nggak usah ditarik, pokoknya biarin aja yang penting keraba. Kemudian kalau ibu mengalami nyeri hebat, boleh datang kontrol lagi ke sini ya. Kok cuma angguk-angguk Bu? Kayaknya masih kurang paham ya. Kalau gitu saya coba jelasin lagi ya, biar ibu lebih paham dan juga ada bayangan. Oke? Jadi ini dia Bu alat peraganya ya. Oke, langsung ya. Jadi ini diibaratkan dengan rahim ibu ya. Nah, kemudian di bagian depan sini ini ada vagina. Lalu yang di tengah sini Bu, agak ke dalam ini mulut rahim. Nah, yang rahim ibu ini ada di sini nih. Ini rahimnya ya. Jadi nanti pemasangan alatnya itu dibuka vaginanya menggunakan alat namanya cocor bebek ya. Itu tujuannya untuk melihat seberapa dalam di mana letak porsiunya atau mulut rahimnya ya. Jadi ini alatnya contohnya yang koper T ya Bu ya. Nah, dimasukkan dari pasang alat cocor bebek, kemudian dimasukkan pelan-pelan sampai ke dalam rahim ya, sampai ke dalam rahim. Nanti batasnya di sini. Ini lalu didorong menggunakan pendorongnya ya. Nah, seperti ini. Nah, baiklah. Nah, seperti ini ya. Ini anggaplah sudah di sini. Oke, didorong ya. Nah, jadi ini ada benangnya nih Bu. Benangnya itu nanti kita potong dan kita sesuaikan panjangnya ya. Nah, kalau untuk kontrol sendiri Bu, yang tadi sudah saya jelaskan, itu caranya seperti ini. Yang jari tengah tadi Ibu masukkan pelan-pelan aja ya, tapi harus dalam kondisi bersih. Masukkan pelan-pelan ke vagina. Nah, sampai di sini nanti teraba ada benangnya. Jadi kalau benangnya teraba berarti itu aman ya. Nggak usah ditarik-tarik, pokoknya nggak usah diapa-apain ya. Sudah seperti itu pemasangannya. Cuma 5-10 menit aja. Praktis dan aman kan? Lalu ini ada KB yang non hormonal, kondom ya Bu ya. Jadi dia ini justru yang paling diremehkan. Padahal dialah yang memblokir 2 hal sekaligus, yaitu kehamilan dan juga infeksi. Nah, ini sangat efektif Bu bila digunakan setiap kali bersenggama. Bisa hanya pakai kondom aja atau bersama dengan metode KB lain. Jadi bisa digabung ya. Nah, ini pastinya mudah didapatkan dan digunakan. Sepertinya ini perlu bicara dengan pasangan untuk hal terkait apakah pasangan kita ada alergi lateks. Walaupun jarang terjadi, mereka yang alergi harus menghindari pemakaian kondom berbahan lateks. Jadi kalau untuk pria yang ada alergi lateks itu tidak bisa menggunakan KB ini ya Bu ya. Nah, ini contohnya. Nah, ini Bu, ini contoh yang masih disegel ya. Seperti ini. Nanti kalau sudah dibuka nanti seperti ini. Cara pemakaiannya yaitu seperti ini. Pasang kondomnya ini pada saat ereksi atau punya bapak lagi tegang ya, dengan cara cincinnya menghadap luar dari tubuh. Jadi cincinnya menghadap ke sini. Kemudian kita gulung sampai ke pangkal penis gitu ya. Nah, nanti setelah ejakulasi tahan dulu cincinnya ya. Tahan dulu cincin kondomnya itu supaya tidak terlepas. Kemudian segera tarik penis dari vagina ketika masih ereksi ya. Ikat bungkus dan buang kondom bekas di tempat sampah yang terlindung dan jauh dari jangkauan anak-anak ya. Nah, ini dia nih Bu. Ini namanya MAL, yaitu metode amenorrhea laktasi ya. MAL ini Bu, itu metode kontrasepsi dengan cara menyusui ya. Berarti selalu harus sering beri ASI siang dan malam dan bayi tanpa atau sedikit diberi makanan lain. Nah, ini efektifnya selama 6 bulan sejak persalinan ya. Dan ini tidak melindungi terhadap HIV atau infeksi menular seksual. Itu ya. Nah, tadi sudah dijelaskan ya Bu ya untuk mana aja KB yang hormonal dan yang non hormonal.
Sekarang saya mau ada penambahan untuk penjelasan yang ada KB yang permanen ya. Yang pertama ini ada 2 Bu, yang biasanya kita sebut KB steril ya. Ada 2, ada pada pria dan juga wanita. Kalau pada wanita itu namanya tubektomi, yaitu dengan cara operasi kecil memotong saluran tuba ya, saluran tuba. Tapi kalau pada pria itu namanya vasektomi. Dan itu sama aja Bu operasinya, operasi kecil. Kalau pada pria tenang aja, itu tidak mempengaruhi kejantanan Bapak ya Bu ya. Dan itu biasanya bisa efektif dalam waktu 3 bulan. Jadi ini merupakan tindakan operasi kecil ya Bu ya. Jadi dengan cara ini saluran tuba atau saluran sel telur. Nanti tubanya itu diikat Bu, dengan cara diikat ya. Jadi bukan diangkat rahimnya. Ibu masih tetap bisa haid ya. Ini sangat efektif dan ini tidak dianjurkan untuk ibu yang ingin memiliki anak dan ibu yang masih berusia muda. Kalau Bu Nur itu tidak cocok ya pakai yang ini. Ini yang vasektomi. Ini ya MOP atau metode operasional pada pria ya. Seperti ini caranya. Ya, ini perlu pembedahan. Tidak mudah dikembalikan seperti semula bagi pria yang tidak ingin menghendaki ABI. Nah, ini bagi pria yang tidak menghendaki anak lagi ya. Ini sangat efektif nih Bu. Aman bagi hampir semua pria. Tidak ada efek samping terhadap kemampuan seksual. Tapi ini tidak melindungi dari HIV atau infeksi menular seksual ya. Ibu tidak perlu takut dan cemas ya, karena setiap KB itu memiliki cara kerja, efek samping dan kelebihannya masing-masing. Yang paling terpenting adalah pilih sesuai dengan hati dan kondisi ibu ya. Baik Bu Bidan, saya siap memilih. Kalau bagi saya untuk memilihkan ya Bu Bidan. Baik, tenang aja. Di sini ada roda clock. Saya akan bantu ya Bu ya. Nah, berdasarkan hasil pemeriksaan tadi, ibu kan masih muda nih, 28 tahun dan juga masih masa menyusui. Tapi nifasnya sudah lebih dari 6 minggu ya. Nah, sesuai dengan roda clock itu ibu bisa menggunakan banyak KB-nya ya Bu ya. Yang pertama ada kontrasepsi, pil progestin, ada KB suntik, progestin, ada implan atau susuk tadi. Kemudian ada AKDR ya. AKDR-nya bisa pakai yang levonorgestrel atau yang Copper T ya. Jadi gimana Bu? Baik Bu Bidan, setelah mendengar penjelasan dari Bu Bidan, saya akan memilih. Sepertinya saya memilih implan saja Bu Bidan. Iya, saya setuju, yang penting itu pilihannya. Bu Nur, keputusan itu milik ibu. Saya hanya penerang jalannya. Jika ibu siap, kita bisa melakukan pemasangan hari ini dengan aman. Baik Bu Bidan, saya siap. Bagus, ibu sudah memilih dengan penuh kesadaran dan itu yang paling penting. Kalau gitu, saya siapkan alatnya dulu ya Bu ya. Nanti kita pindah ke ruang tindakan. Baik Bu Bidan. Oh, sudah selesai, cepet ya. Udah Kak, udah selesai. Alhamdulillah ternyata cepet, nggak sakit. Iya Kak. Nah Ibu, ini ada jadwal kontrol ya. Sudah tertera di sini ya. Tapi apabila ada keluhan, Ibu silahkan datang kontrol ke sini. Boleh kapan aja ya. Ini kartunya disimpan ya Bu. Baik Bu Bidan, terima kasih atas bantuannya hari ini. Iya, terima kasih juga sudah berkunjung. Baik Bu Bidan, kami permisi. Ya, hati-hati ya Bu. Waalaikumsalam.